Dia bilang, kamu jangan menunda kebaikan. Yang namanya bersyahadat itu yang akan bagaimana menentukan akhiratmu juga. Nah, jadi pulang kantor pun juga gitu. Kerudung itu dipakai dari kantor, tapi udah nyampe deket-deket rumah nih, berhenti langsung lepas deh kerudungnya gitu. Yang melahirkan. Alhamdulillah saat aku jujur pun sudah ngasih tahu, orang tua juga alhamdulillah menerima, memahami. Ya walaupun awalnya marah ya pasti kan marah di awal gitu. Tapi alhamdulillah mereka tetap orang tua yang terbaik buat aku. Mereka Halo, apa kabar Victorian semuanya? Pastinya dalam keadaan sukses luar biasa dan sehat selalu. Podcast kali ini kita akan berbincang-bincang santai dengan seorang perempuan yang saya kenal udah lama. Saya panggil nama baru, tapi kenalnya dengan nama yang lama. Enaknya saya panggil nama yang baru aja dulu ya, walaupun saya harus tetap memperkenalkan nama lama. Oke, saya panggilnya Neng nih, Neng Hadijah. Apa kabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dulu namanya yang saya kenal ya, sorry nggak apa-apa kan ya? Iya, Natali, lengkapnya itu Natalia ya? Iriani. Natalia Iriani. Pak Imam udah lupa ini. Iya. Natalia Iriani. Sekarang Hadijah. Hadijah saja. Bin. Hadijah. Zaman dulu tuh harus marganya ikut nama suami. Ya, nggak gitu ya? Nama orang tua. Nama orang tua ya? Oh. Iya. Sekarang gimana kabarnya? Sudah lama nggak berjumpa ya? Kita sekitar berapa tahun ya, Nat? Khadijah. Berapa lama ya? Lama banget sih nggak ketemu. Lupa udah berapa tahun ya? Ya, terakhir mungkin 2016 ya. 17 ya? 17. Sekarang sudah berhijab. Alhamdulillah. Oh ya, lupa untuk Victorians. Neng Hadijah ini juga YouTuber loh. Ya enggak? YouTube-nya apa channelnya, Neng? Nama channelnya? Nah, nama channelnya Natalia Iriani. Coba bisa kita tampilkan. Berhijab sekarang. Alhamdulillah, nanti kita ngobrol-ngobrol dong. Gimana ceritanya bisa sampai di titik ini. Ini kan bisa menjadi inspirasi para perempuan Victorian yang menonton YouTube kami gitu loh, Neng. Ya. Sambil nunggu nih. Kira-kira cerita ini ya. Silakan bagi teman-teman Victorian kalau mau YouTube dari Neng Hadijah, tapi kok namanya Natali, kenapa nggak Hadijah? Ya itu tetap nama lama aja nggak apa-apa kan. Hanya nama channel bukan nama orang ya. Tahu biar brandingnya saya tahu maksudnya. Oke. Yang penting kan nama sendiri ya. Ya. Loh, ini nama ini sudah didaftarkan di atau nama panggilan saja Hadijah atau sudah berubah sampai KTP juga lah? Kalau KTP tetap Natalia. Tetap Natalia. Ya. Oke. Apa namanya? Gimana cerita perjalanan kalau boleh tahu sedikit bisa di-share di kami ini. Awal. Yang saya kenal dulu beda loh, terus terang, ya kan? Beda banget. Bedanya gimana nih, Pak? Saya di sisi penampilan pastinya awalnya kan. Dari yang tidak ada yang, bagi saya tidak ada, cuman saya konteksnya Neng Hadijah, ceritanya gimana dari yang awalnya belum berhijab, kemudian sekarang berhijab, atau mungkin sampai ke YouTube ini ceritanya gimana? Ya, jadi ini makanya ya teman-teman ya, dibilang Pak Imam juga sudah berubah ya. Ini berubahnya lebih baik dong. Lebih baik ya. Kirain lebih buruk ya. Ya alhamdulillah ya kalau ada yang bisa menilai saya bisa berubah menjadi baik. Alhamdulillah. Walaupun saya
juga sadar ya, saya ini masih jauh dari kata baik. Oh gitu. Iya Pak Imam. Lebih tenang ya kayaknya jawaban sekarang ya. Iya, Masya Allah. Hebat suaminya nih. Masya Allah, ya. Ya jadi sebenarnya sih gini ya Pak ya. Setiap orang ya itu seburuk-buruknya orang, sejelek-jeleknya orang, ya betul. Di dalam hati kecilnya, dia itu pasti punya keinginan untuk bisa berubah menjadi lebih baik. Ya. Ya. Setuju ya Pak Imam? Setuju banget. Nah jadi kayak ya seperti kantor ini ya, kantor ini kan victory. Victory itu kemenangan ya Pak Imam. Iya. Podcast, bukan kantor, ya, podcast. Ya, Victorian Podcast lah ya. Jadi kemenangan ya, dan setiap orang dia itu juga bisa disebut menang ya kalau dia itu sudah bisa menjadikan dirinya itu lebih baik. Ya, karena kalau dia belum bisa menjadikan dirinya menjadi diri yang lebih baik dari diri dia yang sebelumnya. Nanti belum menang ya kan gitu ya. Jadi saat itu ya, dulu itu ya Pak ya, jadi saya itu punya keinginan gitu. Saya tuh pengen banget bisa mengenal yang namanya Tuhan yang benar, punya keinginan untuk bisa menyembah Tuhan yang benar. Nah, jadi disitulah arti kemenangan dalam hidup saya. Gitu. Jadi gitu Pak ya. Titik ketika kemudian ada keinginan, kemudian manifestasinya atau didukung oleh situasi seperti apa? Keinginan yang ada di dalam hati Neng Khadijah saat waktu itu. Apa dukungan yang waktu itu? Kadang ada orang punya keinginan tapi belum tentu situasi yang membuat bisa terwujudkan keinginan itu. Kira-kira stimulus apa yang membuat atau situasi seperti apa yang membuat pada akhirnya Khadijah menemukan momen itu? Momen ya. Momen ya. Jadi sebenarnya sih gini ya Pak ya. Ini tapi agak panjang ya. Ya nggak apa-apa. Malah di podcast kan buat panjang ini. Ya jadi sebenarnya perjalanannya kan juga nggak singkat ya Pak Imam ya. Dari yang dulu kan ya Pak Imam tahu sendirilah dulu gimana aku ya. Dulu itu arti sukses ya dalam hidup aku ya. Itu kan kita harus yang aku pribadi ya harus yang namanya bisa punya rumah pribadi gitu ya, punya impian gitu ya, goals gitu ya. Saya tuh dulu punya impian yang bisa dikatakan tinggi gitu loh. Pengen banget yang namanya punya rumah pribadi, mobil pribadi, foya-foya tanpa mikir gitu lah ya Pak Imam ya. Itu baru yang bisa dinamakan sukses. Gitu. Keseharian yang dulu kalau belum ada nasabah-nasabah yang transaksi gitu ya, yang menghasilkan komisi-komisi gitu ya, itu aku ngerasa hidup aku belum sukses gitu. Nah, tapi dimana saat itu ngerasa itu karena aku punya tujuan pengen sih mengenal Tuhan yang benar, bisa menyembah Tuhan yang benar, dan alhamdulillah saya menemukan itu semua ya. Nah dari situlah saya pun juga harus merubah diri saya secara otomatis. Karena Pak Imam kan tahu sendiri ya, yang namanya di ajaran agama Islam kan, semua itu ada aturannya. Mulai hal kecil aja, hal simpel, kita minum ada aturannya, kita mau makan aturannya ada. Sunnah ya. Ya kita jalan gitu kan, bahkan ya sampai terpenting hal ibadah semua diatur gitu ya Pak Imam. Nah jadi semasa kita di dunia ini masih di dunia lah ya. Nah, saya harus mengikuti aturan-aturan itu ya wajar gitu kan. Nah, kecuali kalau di surga kan udah bebas gitu ya Pak Imam. Nah jadi disitulah saya juga harus bisa merubah diri saya, dan itu perubahan itu terjadi mengakibatkan pola pikir gitu loh Pak. Jadi pola pikir saya itu yang dulunya duniawi itu bisa dikatakan nomor 1 lah gitu ya, menghabiskan aktivitas hal-hal mengejar duniawi terus gitu ya. Nah di situ saya berubah
karena berislam inilah yang merubah itu semua gitu. Jadi keinginan untuk mengejar yang namanya duniawi itu jujur aja sekarang udah nggak kepikiran sama sekali, nggak kepikiran sama sekali mengenai hal-hal duniawi. Jadi yang terpenting itu keridhaan Allah. Jadi itulah yang membuat saya berusaha untuk apa sih yang harus saya kerjakan, apa yang harus saya lakukan, diridhoi Allah apa enggak gitu. Nah mungkin dulu mengenai rezeki itu kayak nasabah transaksi gitu ya, trading. Tapi ini jangan disalahartikan ya Pak Imam ya. Tapi kalau apakah Islam tidak mengajarkan duniawi? Nah, jadi itu jangan disalahartikan juga gitu. Jadi mungkin buat teman-teman yang di sini dikirain Natali ini nggak mikirin duniawi, terus gimana gitu ya. Terus apa kita nggak boleh kerja gitu? Enggak, bukan gitu maksudnya. Tetap aja bekerja, tetap bekerja. Apapun pekerjaannya. Apapun yang penting, yang terpenting bukan pekerjaannya yang penting, tapi yang terpenting mencari keridhoannya Allah. Nah, keridhoannya Allah. Jadi mengenai rezeki. Salah satu bentuk keridhaan itu seperti apa? Mungkin kalau mau pekerjaan pekerjaan petani, bentuk keridhaannya seperti apa maksudnya? Ya kita lakukan sesuai apa yang Allah perintahkan gitu. Jadilah petani yang jujur kan banyak contohnya ya Pak Imam itu. Okay. Dan yang pasti bukan hal mengejar materinya gitu loh. Jangan karena mentang-mentang petani gitu ya kan, contohnya petani gitu ya. Petani ya udah kita harus ini nih musimnya apa, terus semua sampai lupa segalanya, lupa ibadah gitu kan, mungkin dengan hal-hal yang tidak dihalalkan kan. Jangan sampai seperti itu gitu ya. Pedagang toko kelontong ditimbangnya mesinnya 5 kilo dibuat 4,5 kilo gitu maksudnya gitu ya. Jadi jangan sampai dengan profesi kita tuh membuat kita haus akan duniawi gitu loh. Nah, jadi simpelnya sih gitu ya Pak Iman. Nah, karena yang namanya rezeki, kita mau kerja apapun, kita mau profesi apapun ya, rezeki itu udah ada yang atur. Ya, betul. Allah itu sudah menentukan rezeki aku, rezeki Khadijah itu udah Allah atur. Bahkan sebelum aku lahir, itu udah Allah tetapkan. Nah, itu tuh nggak mungkin tertukar gitu. Jadi rezeki yang sudah Allah tentukan itu nggak mungkin tertukar, nggak mungkin ada yang mengambilnya juga gitu ya, nggak mungkin. Itu menurut Khadijah kalau seperti itu konsep kerja keras seperti apa hubungannya dengan rezeki yang tidak tertukar? Nah, jadi gini. Ini udah kayak ustazah nih. Ada banyak perubahan ya. Berubah ini. Iya, saya kenal Khadijah sebelum dengan Mas Imam nih ya. Kayak apa penasaran. Jadi penasaran. Enggak di podcast deh kayak gitu. Iya. Ya terus ya Mbak. Iya, jadi kenapa kita harus tetap bekerja keras gitu. Apapun profesi kita, mungkin kita gagal di sini, kita harus bekerja keras di sini gitu. Karena kalau orang biasa memahami bahwa rezeki sudah diatur sama Tuhan, ya udah saya nggak perlu kerja dong. Nah, di situ salah. Nah, gitu gimana? Karena Allah itu kan nggak kasih tahu kita rezeki kita datang dari mana. Oke. Rezeki itu kapan datangnya? Kita nggak tahu. Tapi Allah menjamin semua yang diciptakan Allah itu pasti ada rezekinya. Oke. Semua manusia sudah ditetapkan rezekinya itu saat kita sebelum lahir pun sudah Allah tentukan. Sudah Allah tentukan. Bahkan kita mau dijemput sama malaikat pencabut nyawa ya Pak. Sudah ditentukan. Nah, kita itu nggak mungkin saat mati rezeki kita belum nyampe di kita semua tuh nggak mungkin. Iya. Jadi semua sudah ada porsinya. Tapi karena Allah tidak memberitahukan kita di mana kita bisa mendapat rezeki itu, kapan kita dapat rezeki itu, maka dari itu kita harus bekerja keras. Oke. Jadi seperti itu. Karena Allah istighfar dulu. Puji kamu tadi. Ya, jangan puji saya Pak. Gitu ya. Jangan puji saya tuh nggak ada apa-apanya Pak. Gitu. Iya. Puji Allah aja. Tentu dong. Iya, hanya semua Allah Maha yang segalanya. Iya.
yang berhak menerima pujian hanya Allah. Iya, nggak apa-apa. Oke, ini obrolan podcastnya santai di sini. Jadi berarti, aduh banyak perubahan ya, tambah sekarang ini lebih cool, lebih ini ya. Tapi konsepnya banyak perubahan kebaikan yang saya dapat di sini tadi. Jadi berarti konsep duniawi yang dimaksud adalah bagaimana mendapatkan ridho dari Allah ya. Silakan tetap bekerja tentunya. Silakan tetap bekerja, tapi utamakan keridhaan Allah. Iya. Iya, karena kita hidup itu ya sekarang gini ya, kita hidup mau sampai berapa tahun sih gitu ya Pak. Kita nggak tahu ya umur kita, anggapan mungkin 50 tahun, 60 tahun gitu ya, atau mungkin 40 tahun. Di momen apa sampai Neng Khadijah bisa berubah seperti ini? Pasti dong. Momennya apa sih? Ada cerita drama, pasti kan ada momen drama ini. Momen apa? Maksudnya berubah jadi mu'alafnya apa? Oke, kita mulai dari mu'alaf dulu. Dari mu'alafnya yakin. Karena saya kenal Neng, nggak apa-apa. Saya kenal Neng dulu kan bukan Muslim, belum bisa jadi Muslim. Saya tidak, nggak apa-apa dibuka, tidak harus menjelekan ya. Tapi maksudnya awal cerita momen itu gimana? Karena menikah dengan beliaunya atau? Enggak, justru karena alhamdulillah saya sudah masuk Islam, maulah nikah sama. Oh jadi kalau kenalnya dari zaman masih Kristen sudah mengenal. Sudah mengenal. Oh terus sempat. Kalau mau tahu. Nggak, maksudnya sempat pacaran dong. Iya sempat. Di situ awal Neng Khadijah kenal Islam. Enggak di situ awal kenal Islam. Kenalnya di mana? Kenal Islam itu, nah ini dia. Ya saya tahu itu dari yang lalu ya. Cuman mau niat belajar itu pas kapan? Mau niat belajar ya pas setelah bersyahadat Pak. Oh bersyahadatnya kapan kalau belum tahu? Saya kok nggak tahu ya. Bersyahadatnya itu waktu pulang kantor dari sini ya. Saya pulang kantor. Kantor kita di podcast ya, bukan yang kita nggak bahas kantor itu. Oh iya siap. Waktu saya masih bekerja ya, masih aktif ngantor ya. Nah itu pulang kantor langsung bersyahadat. Nah tapi sebelum bersyahadat itu kan saya mencari proses di masjid mana? Mencari proses kebenaran. Di mana? Syahadatnya di mobil Pak, pulang kerja. Oh ya? Ya. Sama siapa yang bantu? Ada seseorang yang nggak mau disebutin namanya. Orang satu kerjaan? Saya tidak bisa menyebutkan namanya Pak. Kenapa harus tidak menyebutkan? Karena jangan sampai. Loh itu kan juga amalan baik buat dia kan? Iya, insya Allah. Makanya takutnya digembar-gemborkan ada. Jangan sampai ada kebanggaan dari diri sendiri gitu. Tapi intinya teman kerja. Pasti dong. Saya nggak bisa sebutkan. Oh ya udah. Gitu ceritanya. Di dalam mobil. Benar, di dalam mobil. Berarti nggak pakai ijazah? Nah itu sertifikat itu baru dapat saat mengurus ganti KTP, baru ngurus ke MUI. MUI di mana? Malang, di dekatnya si MOG itu kan. Di situ. Oh langsung dapat sertifikat di sana. Berbulan-bulan setelah mualaf Pak baru ngurus. Berproses baru ngurus gitu pas pergantian KTP itu tadi. Pergantian KTP waktu itu nggak rubah nama atau nama ini namanya baru beda waktu lagi nih pergantian nama nih. Beda waktu. Ganti nama itu masih baru kok tanggal 9 bulan 8 kemarin ini. Apa yang sampai menggugah kejadian di mobil itu? Berdiskusi sama si misterius itu atau di dalam hati pergolakan? Sempat buka-buka buku, baca-baca ada yang saya buka kitab suci saya yang lama Pak. Kemudian di situ ada perdebatan di situ. Nah dari situlah alhamdulillah Allah memberikan hidayah melalui kitab lama itu. Ya. Banyak pergolakan pemikiran di situ ya. Ya mungkin kalau ada yang penasaran kisah mualafnya gimana langsung ke channel. Langsung ke channel. Tidak di channel sini. Ya, panjang ceritanya. Channel sini channel umum. Saya agak khawatir. Ya, Pak Imamnya khawatir ya. Khawatir dalam artian kita masih mainstream dulu, belum yang ini. Jadi ramai yang soal khawatir ya. Kebiasaan kalau ada apa-apa orang yang khawatir langsung. I know. Tetap lain. Enggak. Tapi saya paham maksudnya.
Ya mungkin mau niatnya fastakbil khairat mungkin ya, jadi kalau mau meluruskan ke saya, tapi it's okay enggak. Kalau bagi teman-teman Victorian mau bisa buka channel, ingin tahu itu ada di channelnya Natalie. Justru itu konten pertama saya di YouTube tentang awal kisah mu'alaf itu. Di kisah mu'alaf. Ya. Waduh. Jadi kalau mau tahu jangan di konten saya, konten ini langsung buka. Mana yang pertama itu? Nah, itu kisah mu'alaf. Wih, banyak ini ya, banyak banyak videonya ya. Ada part-partnya gitu. Ya, part 1 sampai 4, tapi ada saya bikin satu video sudah dijadikan satu. Waduh, 168.000, 10.000, waduh, YouTuber temenan nih gitu nah. Terima kasih banget ini. Ini berkah buat kita Victorian ini. Semoga ini berbeda dengan teman-teman Victorian dengan yang lain. Kita first time berkali ini mengundang dari perempuan, religi. Semoga bisa memberikan banyak inspirasi buat kita untuk mengenai tadi momen itu. Tapi bisa lebih sekilas ya momen itu. Ya, jadi intinya saat hati ini sudah merasa ya sudah ini Allah sudah ngasih hidayah nih. Terus mimpi nggak? Biasanya kan ada mimpi. Saya nggak pernah mimpi kayak. Ya kan cita-cita biasanya kan dia mimpi kan ya. Iya ada sih cerita-cerita orang di luar sana ya mimpi gitu. Mimpi. Tapi saya nggak berdasarkan mimpi, semua alhamdulillah Allah bukakan jalan itu dari apa yang saya baca. Allah mudahkan saya untuk berpikir dan hati saya juga Allah alhamdulillah dilembutkan untuk bisa menerima kebenaran itu. Gitu dan jadi pengen bersyahadat itu sebelum saatnya bersyahadat ya itu di hati tuh udah kepengen banget gitu bersyahadat. Kepingin tuh kayak gimana ya? Sudah merasakan aku nih hidupku kok nggak enak banget sih, punya merasa keinginan untuk berhijrah gitu ya, untuk keinginan memeluk Islam, tapi masih dibatasi gitu. Maksudnya dibatasi karena lingkungan kan, orang tua juga kan nggak gampang ya untuk memutuskan keyakinan ya untuk berpindah. Nah di situ jadinya aku pun juga berpikir gitu Pak dulu, kalau aku bersyahadat jadi seorang muslimah itu punya kewajiban menutup aurat. Yang saya waktu itu masih tinggal sama keluarga yang bukan Islam tentunya. Jadi saya masih pikir aku belum siap nih gitu. Tapi alhamdulillah orang yang saat itu menuntun saya bersyahadat untuk pertama kalinya itu dia bilang, kamu jangan menunda kebaikan. Yang namanya bersyahadat itu yang akan bagaimana menentukan akhiratmu juga. Jangan sampai kamu tunda, kita nggak tahu usia kita sampai kapan. Bisa aja nih pulang kerja kamu di rumah mati. Bisa aja kita di perjalanan belum sampai kecelakaan mati. Kita nggak ada yang tahu. Ya udah, bersyahadat aja. Terus aku juga tanya, gimana kan kalau perempuan harus berhijab? Tapi aku tinggal sama orang tuaku, nggak mungkin lah langsung berhijab. Terus beliau bilang, diusahakan aja semaksimal mungkin, sebisa mungkin, dan tetap memohon ampun kepada Allah. Nah jadi ya di situ setelah bersyahadat di mobil itu kami langsung ke butik mayang itu, langsung beli hijab, beli baju-baju muslim gitu ya, beberapa aja sih gitu ya, yang penting bisa gitu. Nah itu pun sembunyi itu Pak. Jadi dari rumah pakai biasa ya, ngantongin hijab itu di dalam tas. Jadi mampir biasanya ke rumah manajer saya yang lama ya, Bu Erna. Nah, kadang juga ke situ pakai kerudung dulu. Waktu masih kerja di tempat itu sudah pakai jilbab? Iya. Oh ya? Lupa saya. Iya, jadi saat itu dari rumah itu saya ngantongin kerudung. Dan itu pun dalam hati itu memohon ampun gitu loh sama Allah, karena ini aku dilihat berapa mata orang yang lihat aku pakai kerudung, udah dosa besar gitu ya. Jadi
mampir dulu ya ke rumah teman kan, pakai kerudung, terus sampai kantor orang-orang taunya oh kok penampilannya gini, jadi orang-orang taunya ini udah mualaf gitu aja. Terus pulang kantornya pun juga gitu Pak. Jadi sebelum mengenal beliaunya sudah mengenal. Sudah mengenal. Oh. Nah jadi pulang kantor pun juga gitu, kerudung itu dipakai dari kantor, tapi udah nyampe deket-deket rumah nih, berhenti langsung lepas deh kerudungnya gitu. Dan itu pun ya lama gitu, berbulan-bulan nggak enak, sembunyi-sembunyi kan. Sampai akhirnya alhamdulillah pernah ada satu hari yang bikin nggak tenang banget, sampai menghindari ke tempat ibadah yang lama ya, sengaja keluar lama, terus mencari cara gimana sih supaya bisa jujur ke orang tua gitu. Aku udah berislam gitu, dan alhamdulillah ternyata Allah mudahkan itu semua. Gimana? Jadi setelah berbulan-bulan ya gitu ya ceritanya, terus saat hari itu yang saya sudah keluar sampai menghindari untuk nggak ibadah di tempat lama itu, kakak saya nanyain, kamu kenapa kok nggak ibadah gitu kan. Terus ya emang udah nggak mau aku bilang gitu. Tanya kenapa, udah nggak ini lagi ya, aku bilang gitu. Terus sekarang kamu apa? Islam. Saya langsung ngomong ceplos gitu ya. Islam. Lah kamu udah Islam? Iya emang aku udah Islam. Dan alhamdulillah itu ada kelegaan ya. Kakak langsung manggil mama, mereka ngobrol. Oh langsung respon ya? Iya langsung respon, langsung tanyain konfirmasi ke aku, dan alhamdulillah Allah memberikan kemudahan dan kekuatan juga untuk bisa terus terang. Karena awalnya kan takut takut jujur karena jangan sampai menyakiti hati orang tua gitu ya. Yang melahirkan. Alhamdulillah saat aku jujur pun sudah ngasih tahu, orang tua juga alhamdulillah memahami. Ya walaupun awalnya marah ya pasti kan marah di awal gitu. Tapi alhamdulillah mereka tetap orang tua yang terbaik buat aku. Mereka walaupun mereka kecewa, mereka tetap menghargai, bisa menerima gitu. Jadi gitu. Waduh, kisah hidup yang wow, ini buat sinetron nih bisa juga ini. dan masa waktu terus terang itu berapa bulan itu dari sejak masuk ke? Lama banget Pak, berbulan-bulan. Iya berbulan-bulan. Menyembunyikan, mau sholat juga sembunyiin ya, sajadah mukena itu di lemari, biasanya kan nggak pernah dikunci kan kamar, aku kunciin semua tuh lemari ya. Kayak kisah beberapa nabi yang masih silent pergerakannya untuk mengaku agama Islam kan, kayak kisah-kisah itu tuh. Masya Allah. Salut di situ momennya ya. Iya disitulah momennya. Makanya sebagai satu surprise banget yang saya kenal dulunya. Nah, seperti itu, dan kok bisa berubah ya, hidayah orang beda-beda ya, hidayah bisa begitu cepat, semua orang bisa, benar ya. Apa yang pesan-pesan buat teman-teman Victorian? Apa ya pesan-pesannya ya? Khususnya perempuan ini. Ya apa ya, pesan apa ya khususnya perempuan ya Victorian ya? Saya juga bingung. Jangan lupa marah, tetap sholat gitu ya. Jangan silakan bekerja keras dengan terus bekerja ya, tanpa melupakan aturan Islam yaitu sholat dan yang lainnya ya, seperti itu mungkin. Oh iya, ini aku jadi keinget suatu cerita nih Pak. Apa itu? Cerita tentang orang di zamannya Nabi Nuh. Zamannya Nabi Nuh, nggak apa-apa ya Pak ya? Nggak apa. Jadi ya tiba-tiba ingat aja gitu Pak. Jadi dulu Nabi Nuh itu pernah ketemu seorang perempuan. Orang perempuan itu lagi nangis gitu, nangis gitu kan. Terus Nabi Nuhnya nanya gitu, kenapa kamu kok nangis? Kemudian perempuan itu bilang, saya menangisi anak saya yang meninggal. Dia meninggal masih di usia muda, masih di usia keemasannya gitu. Terus Nabi Nuhnya nanya,
berapa usia anakmu? 300 tahun katanya. Nah terus ya kalau masa kita lucu ya, kok 300 tahun ya, masa di zaman Nuh itu wajar umur segitu ya. Nah kemudian Nabi Nuhnya itu mencoba untuk menghibur perempuan yang dia temui itu. Nabi Nuh bilang, kamu nggak usah nangisin itu, kamu coba bayangkan ada satu umat yang Allah berikan mereka umur itu hanya sekitar 60 tahun, 70 tahun. Iya. Nah, dan di situ ibu itu bingung gitu. Memang ada orang yang umurnya cuma segitu. Hanya sependek itu, sesingkat itu, memangnya ada kaum yang seperti itu. Terus perempuan itu nanya, lalu apa aja yang dikerjain sama kaum itu, orang-orang di kaum itu? Apa aja yang mereka kerjakan? Apakah mereka hanya membangun gubuk? Apakah hanya menghabiskan sisa hidupnya hanya untuk beribadah? Gitu. Tapi yang ada malah apa? Enggak, sebaliknya. Orang-orang di zaman itu, kaum itu, mereka itu malah mencoba membangun istana, seolah-olah mereka hidup itu beratus-ratus tahun, dan mereka menghabiskan hidup mereka untuk hal-hal duniawi. I see. Jadi terus langsung perempuan itu tadi ya, jadi andaikan aku diberikan kesempatan hidup sesingkat itu ya, di zaman kita ya ini ya, sesingkat itu. Jadi si perempuan itu bilang, aku hanya akan menghabiskan hidupku membangun rumahku tuh hanya sekecil naungan di bawah pohon, di atas kuburan. Bayangin aja tempatnya kecil gitu ya. Jadi perempuan itu pun bilang, aku pasti akan menghabiskan hidupku tuh hanya untuk bersujud kepada Tuhan. Jadi hanya untuk ibadah. Ya betul. Nggak mengejar duniawi lagi gitu. Jadi orang yang di zaman Nabi Nuh itu pun heran gitu loh. Ini mereka hidup di zaman lama ya, usia banyak yang gitu begitu kan. Panjang ya. Mereka aja kayak gitu. Terus dia kaget, kok ada sih kaum yang diberikan sisa umur yang pendek, hanya pendek ya, tapi malah mengejar duniawi. Kan sangat disayangkan gitu. Iya. Jadi itulah banyak cerita-cerita yang sebenarnya buat pelajaran kita gitu kan. Kita ya kan sudah diajarkan dari Nabi Muhammad, menceritakan banyak juga cerita nabi-nabi yang terdahulu kan. Jadi itulah, jangan sampai kita ini sudah di masa-masa yang hanya usia singkat, kita menghabiskan hidup kita hanya untuk hal-hal duniawi, seolah-olah kita akan membawa harta kita ke akhirat, padahal enggak gitu. Jangankan dunia sebagaikan pasir ya. Nah ini aku jadi ingat lagi nih cerita pasir. enggak cerita pasir. Aku jadi ingat lagi nih Pak Imam, Nabi Muhammad SAW itu pernah bilang ya, di yaumul hisab nanti itu ada orang yang datang dengan pahala yang bergunung-gunung. Jadi pahala sholat, pahala sedekah gitu ya, macam-macam lah pahalanya, mungkin pahala tahajud. Ternyata pahala-pahala itu entah kemana. Nah ternyata pahala itu Allah berikan kepada orang-orang yang dizolimi oleh orang itu, pada orang-orang yang tertolimi gitu ya. Nah jadi jangan sampailah kita menjadi orang-orang yang bangkrut di yaumul hisab. Nah orang-orang yang merugi. Nah jangan sampai kita menjadi orang yang merugi gitu. Karena yang namanya dunia ya, aku jadi ingat lagi yang namanya dunia itu ada di surat Muhammad, surat Al-An'am, surat Al-Anbiya ya. Bahwa sebenarnya dunia ini hanyalah sebuah sendagurau yang melenakan. Makanya kita tuh jangan sampai terlena. Kita yang harus kita cari itu adalah keridhaan Allah. Kalau di lagunya Wali Songo, tempatnya numpang minum sebentar. Ada tuh lagunya. Gila. Ya, jadi jangan sampai kita terlena dengan dunia yang hanya sendagurau, dunia yang melenakan. Kita jangan sampai terlena.
Gimana ceritanya dengan Utsman bin Affan? Iya, gimana Pak ceritanya Pak? Atau Abu Bakar Siddiq? Mungkin nggak apa-apa. Pernah tahu yang dia menyumbangkan harta semuanya? Kalau kita umroh atau haji kan di sana pasti akan nemu kebun yang punyanya Utsman bin Affan, kebun wakaf. Nah, saya belum pernah ke situ juga. Ceritanya gimana tuh Pak? Ya, kurang lebih intinya adalah yang tadi seperti kalau menurut saya yang saya pahami seperti Hadijah bilang bahwa duniawi, dikejar duniawi, rezeki kita boleh mengejar karena kita kan tidak tahu rezeki kita di mana kan. Allah hanya menyediakan rezeki tapi tidak tahu di mana. Silakan bekerja keras karena dengan kerja keras kita memiliki harta yang lebih, bukan untuk disombongkan kemudian tapi untuk berbagi, untuk jalan Tuhan, untuk jalan Allah. Dipergunakan hanya untuk keridhaan Allah. Keridhaan kan itu mungkin maksudnya. Iya begitu. Ya kan. Dan bagian hidup juga gitu ya Pak. Ini nggak apa-apa ya? Ya nggak. Ya hidup juga tuh aku jadi inget ya masa-masa dulu lah yang aku bilang standar tinggi gitu ya. Walaupun banyak nggak tercapainya ya. Tapi dengan kehidupanku yang sekarang ini ya, yang lebih bisa, merasa saya tuh lebih tenang gitu. Tenang ya? Lebih tenang. Lebih tenang walaupun saya tuh nggak megang duit kayak dulu misalnya ya, saya megang duit hasil transaksi nasabah kan komisi ya, bisa dikatakan banyak, gitu. Banyak dan secara instan langsung dapet kan gitu ya. Tapi saya sekarang nggak megang uang ya, saya sekarang nggak megang uang, nggak punya, ibaratnya begitu ya, nggak megang uang. Bukan ibarat, memang nyatanya gitu ya. Memang nyatanya gitu ya. Jadi saya sama sekali tenang, alhamdulillah tenang. Bahkan dengan apa yang saya ada sekarang ya, maksudnya ada sekarang, saya hanya mencari keridhaan Allah gitu ya. Jadi walaupun dari channel YouTube saya keseharian sekarang hanya di YouTube, konten ya, konten YouTube, walaupun hanya di subscriber yang sedikit lah ya, masih 44.500. Wede, apanya kita? Iya, masih YouTuber recehan lah ya teman-teman ya. Tapi alhamdulillah Allah itu memberi itu semua tuh hadiah gitu loh buat saya, karena melalui itu banyak orang-orang yang mendapatkan jalan untuk mendapat hidayah. Dan alhamdulillah beberapa orang bersyahadat, banyak orang ya, beberapa lah ya. Dan ada yang saya sendiri tuntun untuk bersyahadat ya dari hal-hal yang saya lakukan di konten YouTube itu. Banyak yang akhirnya berdampak ya. Berdampak alhamdulillah. Dan satu orang aja yang bersyahadat tuh udah alhamdulillah. Seneng banget. Walaupun itu satu orang aja gitu ya. Ya walaupun alhamdulillah lebih dari satu sih gitu ya, tapi walaupun hanya satu orang aja yang sudah kepuasannya bersyahadat, iya, itu nggak bisa ditukar dengan apapun, walaupun digantikan gitu ya, semisal ya, ini sih juga nggak ada yang nawarin sih, semisal gitu, semisal ditawarin dengan komisi terbesar lah orang yang trading di sini ya. Ini kan bicara amal akhirat ini. Nah iya, itu nggak akan bisa ditukarkan dengan amal akhirat lah. Ya. Jadi nggak akan bisa ditukarkan. Buat musola di surga katanya ya. Iya, jadi benar Pak Imam, nggak bisa ditukar. Beda dong harga komisi dan harga musola di surga lah. Iya. Iya, kita mau hidup berapa lama pun ya, anggapan misalnya saya nggak tahu bisa sampai kapan. Misal sampai 50 tahun gitu. Semua anggapan saya hanya menghabiskan hidup untuk beribadah, anggapan gitu ya, anggapan semua full untuk ibadah, semua full hanya untuk nggak ngurusin duniawi sama sekali gitu ya. Nah itu pahala-pahala yang kita kumpulkan itu dari usaha kita, itu nggak bakalan bisa ngontrak untuk kita tinggal di surga semasa kita beribadah di dunia. Jadi yang buat kita bisa mendapat itu semua di surga selama-lamanya, itu hanya keridhaan Allah. Bukan kita membangga-banggakan aku sholat, kita membangga-banggakan aku sedekah. Semua itu nggak ada apa-apanya. Iya, nggak ada apa-apanya. Kalau tanpa keridhaan Allah. Iya, kalau tanpa keridhaan Allah nggak bakal mampu kita ngontrak kafling di surga dengan ibadah-ibadah kita, itu nggak bakalan mampu.
Tugas kita hanya melakukan ibadah, sisanya tergantung ridho. Pokoknya kita cari aja keridhaan Allah, itu yang paling penting. Mantap ini ya Allah. Ibu Khadijah sudah masuk ke tataran ustazah ini. Enggak guyon ini loh. Enggak apa-apa, istighfar. Ya deh, terima kasih Neng Khadijah. Semoga teman-teman Victorian bisa terinspirasi, khususnya para perempuan di luar sana. Dan mau tahu lebih dalam tentang Neng Khadijah, silakan nonton sekali lagi YouTube. Di nama YouTube-nya adalah Natalia Iriani ya. Benar ya? Oke, Natalia Iriani. Semoga bisa mendapatkan inspirasi dari YouTube-nya langsung. Dan kami juga bisa mendapatkan dampak dari 44.000 subscriber ini. Gitu. Semoga bisa membawa kebaikan. Amin. Semoga yang kita lakukan ini diridhoi Allah ya. Amin. Itu pasti tentunya. Jadi semoga bermanfaat buat orang banyak ya, menjadikan inspirasi buat mereka semuanya apapun itu. Dan bukan tanpa memuji, bukan bermaksud memuji, yang tadi sudah di depan bilang Neng Khadijah adalah inilah kemenangan Neng Khadijah. Ya enggak? Kemenangan nih. Sudah mendapatkan ketenangan hati, ridho urusan yang di atas nih. Dari sisi hati sudah mendapatkan ketenangan. Ya kan, apapun kondisinya lebih tenang ya saat ini. Lebih tenang, karena tujuan saya dulu kemenangan itu bisa menyembah Tuhan yang benar. Ya sih. Gitu. Dan insyaallah mudah-mudahan apa yang sudah sesuai dengan keinginannya atau apa yang dimaksud oleh Neng Khadijah. Oke, sekali lagi ada mungkin mau kata-kata motivasi mungkin? Sudah. Jangan ya. Nanti ingat lagi, nggak bisa selesai gitu. Oh kayak gitu ya. Sekali lagi terima kasih Neng Khadijah, sukses terus, sehat selalu bersama keluarganya. Wah, putrinya udah tidur tuh ya. Iya. Kena dongeng nabi-nabi. Nama putrinya siapa nih? Chelsea. Oh Chelsea, Chelsea saja. Chelsea Ali Ibrahim. Ini bapaknya suka Chelsea yang di Liga Inggris sampai gimana nih? Kenapa itu? Pembawa kedamaian. Bawa kedamaian. Oke. Ya semoga putrinya juga kelak sesuai ibu dan ayahnya, apa yang dicita-citakan oleh ayah dan ibunya. Amin. Sekali lagi terima kasih loh. Saya yang makasih banyak sudah bisa diundang di sini. Saya terima kasih dong, YouTuber lebih gede dari kita datang nih. Enggak lah. Terima kasih sekali lagi. Syukron. Belum subscribe itu. Oh ini yang punyanya si punya dia sendiri. Ketahuan tuh. Nah ya. Pasang lonceng dong. Plus. Nanti nonton lah. Ya, komen. Saya penasaran nanti yang awal-awal momen. Kisah awal. Jadi penasaran sama misteri siapa ini. Nanti di belakang ini lapor lah, bilang lah penasaran. Oke. Ini udah ya. Sudah, terima kasih Neng Khadijah. Terima kasih banyak. Saya tutup. Thank you teman-teman Victorian semuanya. Semoga ini menjadi inspirasi. Masing-masing dengan persepsinya masing-masing. Tapi yang penting kita selalu berubah untuk kebaikan. Kita selalu ingin lebih baik dan lebih baik lagi dalam bidang apapun. Sekali lagi terima kasih. Salam Victorian, salam sukses dan salam sehat semuanya. Thank you.